Kelompok kami yang beranggotakan Sekar Ayustianingrum, Ratu Cahaya Fortuna, Nur Azizah, Diah Ningtyas, Aurelia Alma, Sri Winarti Ardi, dan Adela Griska Ramanda akan menjelaskan tugas dengan judul Filsafat Hukum, Sociological Jurisprudence, Universitas Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan Sociological Jurisprudence? Aliran Sociological Jurisprudence sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Terus siapa saja tokoh yang mempelopori aliran tersebut? Tokoh yang pertama kali mempelopori aliran ini adalah Eugene Ehrlich serta Roscoe Pound yang juga berperan penting dalam aliran ini. Mengapa Eugene Ehrlich meninjau hukum dari sudut pandang sosiologi? Karena menurut Ehrlich bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Ehrlich menempatkan kebiasaan sebagai sumber hukum yang utama. Kemudian di mana sih aliran ini dicetuskan dan dipelopori untuk pertama kalinya? Eugene Ehrlich adalah seorang ahli hukum Austria. Ia merupakan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut pandang sosiologi. Hal ini menjadikannya sebagai pelopor aliran Sociological Jurisprudence. Oh gitu. Terus gimana pokok pikiran dari aliran Sociological Jurisprudence? Nah, inti pokok gagasan dari aliran ini adalah bahwa konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Maka, hukum yang ideal dalam pokok gagasan ini adalah hukum yang ditetapkan oleh negara, tetapi sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Tapi ada nggak kritik terhadap aliran ini? Ada 3 kelemahan dari aliran Sociological Jurisprudence yang menimbulkan kritik, yaitu aliran hukum ini tidak dapat memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain. Ehrlich meragukan posisi adat kebiasaan sebagai sumber hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum. Ehrlich pun menolak mengikuti logika perbedaan antara norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum di mana negara hanya memberi sanksi pada fakta sosial. Terus sebenarnya apa sih gunanya mempelajari aliran Sociological Jurisprudence? Aliran Sociological Jurisprudence merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Kelebihan dari aliran Sociological Jurisprudence adalah memperhatikan hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Bahwa titik berat perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri dan juga mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nah, kalau kekurangan dari aliran ini adalah ajaran tersebut tidak dapat memberikan kriteria yang jelas yang membedakan antara norma hukum dari norma sosial yang lainnya, serta meragukan posisi adat kebiasaan sebagai sumber hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum. Terakhir ya, apa perbedaan dari Sociological Jurisprudence dengan sosiologi hukum? Nah, kalau Sociological Jurisprudence itu merupakan suatu aliran di dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai suatu gejala sosial yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana nih gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum, di samping juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dari dua hal tersebut dapat dibedakan cara pendekatannya. Sociological Jurisprudence, cara pendekatannya ini bertolak dari hukum kepada masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum, cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum.